Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. buka videonya Bu, on cam. Nah, gimana Bu? Sampai di mana? Silakan udah bisa ditampilkan itunya. Suara yang ada Bu, suaranya dibuka video anunya, voice-nya. Suaranya dibuka Bu, suaranya. Nggak kedengaran suara Ibu, nggak Iya, kedengaran. Pak. Iya, Pak. Nah, gimana Bu? Ya, saya mulai atau yang lain lebih dulu, Pak? Boleh Ibu dulu aja, Ibu dulu cepat. Oh ya, Ini saya. bagian. Baik, Pak. Nah, Saya izin share. Sudah kebuka ya, Pak? ya udah. Sudah ya, Pak. Nah, jadi Ya. Bab satu, eh, ini bab satu dulu ya. Bab satu dulu. kenapa ya, Pak? Jadi Bab bab satu satu dulu. ya. Ya, bab satu itu kan pendahuluan terdiri dari A, latar belakang, kemudian B, rumusan masalah, C, tujuan penelitian, dan D, manfaat penelitian. Nah, saya, bentar Pak. Eh, nah, judul dari tesis saya adalah analisis dampak marketing mix dan citra merek terhadap loyalitas pasien studi di Rumah Sakit Ana, Pak. Di mana variabel independennya bauran pemasaran 7P itu adalah, Halo, Bu. Ibu ya, langsung ya Pak, buka bab satunya. oh bab Bab satu satunya, langsung oke, buka. ya. Langsung buka Nah, bab satunya. ini saya ringkas atau saya buka ininya, Buka Pak? bab satunya, Bu. Ini harus detail Oh, sih. buka. Bab satu. Oh, Bukan oke. ringkasannya, bukan ringkasannya. Oh, bukan rekasannya. Oke, ini diringkas, Pak. Hmm. Bentar, kalau buka. Bentar, maaf. Nah, sudah kelihatan ya, Pak? Udah. Ya. Nah, jadi latar belakangnya ini, Pak. Latar belakang pertama transformasi sektor pelayanan kesehatan. Jadi saya membuat yang teori makronya, Pak. Yang ininya adalah dari survei global trend dan aksi sektor kesehatan 2025. Di sini eh, menyatakan bahwa 57% pasien menyatakan sektor kesehatan harus mengembangkan produk dan layanan kesehatan. 62% dari survei itu ingin pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara virtual. Dan yang tertinggi adalah 70% pasien ingin sektor pelayanan kesehatan harus meningkatkan kepercayaan pasien. Kemudian saya membuka bahwa rumah sakit adalah yang semestinya menjadi rumah bagi yang sakit, nyatanya sangat sedikit mendapatkan loyalitas dari pasiennya. Jadi kita berbicara masukkan loyalitas. Rumah sakit ini sudah sadar terhadap mengejar peningkatan pendapatan instansinya. Namun 40-60% pasien cenderung berpindah ke rumah sakit lain, jadi tidak loyal. Jika mendapat rekomendasi Iya. atau menemukan alternatif yang lebih menarik. Nah, ini juga sejalan Iya. dengan survei yang dilakukan oleh Health Financial Management Association tahun 2024. Iya. Di situ dia mengungkapkan bahwa hanya 45% pasien menyatakan puas dengan pengalaman mereka di rumah sakit. Dan dari jumlah tersebut hanya 52% yang menyatakan loyal untuk kembali ke rumah sakit Iya. yang sama untuk kebutuhan medis. Iya. Nah, kemudian sementara itu realitas di Indonesia menunjukkan tantangan yang tidak kalah kompleks. Untuk Global Healthcare Index, Indonesia berada di urutan ke-39. Seperti ini, ke-39. Jadi di bawah ya, saya ini. Nah, berdasarkan tabel 1-1 di atas tadi, menunjukkan dari 110 negara yang disurvei, layanan kesehatan Taiwan berada di posisi pertama dalam daftar tersebut. Sementara Indonesia berada di urutan 39, kalah dari negara ASEAN lain seperti Singapura di urutan 14. Namun setidaknya Indonesia mengungguli Thailand yang jauh di bawah pada urutan 83, Filipina 87, Malaysia 88, dan Vietnam 89.
Bahkan Myanmar urutan 98. Ini ada di Wilson 2024. Dalam survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 menyatakan Indonesia masih mengalami kendala dalam hal kualitas pelayanan kesehatan yang belum mencapai target. Ini ada di Kemenkes 2024. Kemudian saya bicara pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan yang berkualitas. Dalam hal ini secara general, skor Indonesia dalam WHO yaitu 68, masih di bawah target skor 75 WHO 2024. Pada website Kementerian Kesehatan tidak ada laporan survei loyalitas pasien secara umum terhadap rumah sakit. Mayoritas laporan pengaruh pada kepuasan pasien saja. Setidaknya laporan klasifikasi rumah sakit swasta pada data Kemenkes tahun 2024 mengindikasi bahwa tingkat kepuasan pasien untuk rumah sakit swasta rata-rata mencapai 76%. Namun tingkat loyalitas pasien hanya sekitar 58%. Selain itu, rumah sakit berkaitan dengan marketing, karena rumah sakit tergolong organisasi semi bisnis. Karena ciri-ciri organisasi semi bisnis, seperti yang dinyatakan oleh Weinberg dan Lovelock 1977, sesuai untuk rumah sakit, yaitu banyak publik, banyak tujuan, produk utama adalah pelayanan, dan diawasi masyarakat. Terlebih saat sekarang ini, di mana rumah sakit menghadapi perubahan sikap dan kebutuhan masyarakat. Persaingan yang semakin meningkat dengan tumbuh suburnya banyak rumah sakit di mana-mana, menurunnya perolehan maupun dukungan dana mengharuskan rumah sakit untuk menggunakan pemasaran dalam menghadapi semua permasalahan yang ada dan mengambil semua peluang agar dapat bertahan hidup di Hartono 2010. Ditambah lagi fenomena yang sering diungkapkan masyarakat bahwa ada bentuk maladministrasi dalam pelayanan kesehatan yang mengindikasi adanya diskriminasi pelayanan, terutama terhadap pasien BPJS Kesehatan, yang menciptakan kesenjangan akses dan kualitas layanan antara segmen pasar. Namun tidak sejalan dengan penelitian Mutiara et al. 2021 yang mengungkapkan hal sebaliknya. Ia melaporkan dari 1.070 pasien yang disurvei, sebanyak 643 menggunakan BPJS dan mereka memiliki nilai kepuasan tertinggi dibanding yang tidak menggunakan BPJS. Walaupun pada temuan tersebut kepuasan pasien sangat tergantung pada pekerjaan, usia, dan pendidikan. Contohnya saja pasien usia 56 sampai 65 tahun memiliki kepuasan lebih rendah ketimbang pasien usia 17 sampai 25 tahun. Fenomena-fenomena tersebut setidaknya mengindikasi adanya gap yang signifikan antara kepuasan dan loyalitas, di mana kepuasan yang tinggi tidak otomatis menghasilkan loyalitas yang proporsional. Maka dalam konteks ini, langkah pemasaran sektor pelayanan kesehatan menjadi semakin relevan bagi strategi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan membangun loyalitas pasien yang berkelanjutan. Laporan CEO World di atas menyatakan kondisi ini mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi sistem kesehatan nasional, di mana rumah sakit sebagai garda pelayanan kesehatan dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang tidak hanya kompeten secara medis, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pasien. Karena sifatnya yang promotif sebagai unit pelayanan kesehatan, maka harus ada upaya yang dilakukan rumah sakit untuk secara keseluruhan memelihara mutu kesehatan masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan merujuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang memberikan kepuasan bagi pasien sebagai penggunanya dan bersifat multidimensi. Atau bukan hanya sakit dan sehat itu sendiri yang diperhatikan, melainkan kinerja manajemen rumah sakit. Ombu et al. 2021. Lebih-lebih lagi jika mampu menciptakan loyalitas dari pasien. Untuk diketahui dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang rumah sakitan, pasal 5 ayat 2 menyatakan jenis pelayanan kesehatan pada rumah sakit harus memenuhi ketersediaan sumber daya manusia, bangunan, sarana, dan pelatihan dan peralatan. Dalam hal ini, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa menggabungkan perspektif penyedia layanan kesehatan dengan lingkungan fisik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang efektif yang memenuhi kebutuhan pasien. Lingkungan fisik diberikan Fatima et al. 2018, Iendo et al. 2016. Berbagai aspek lingkungan fisik seperti lokasi, lingkungan dalam ruangan, pencahayaan alami, dan buatan dapat memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan. Brambilla et al. 2020. Dampak dari kualitas fisik lingkungan fasilitas kesehatan yang baik
dapat secara positif mempengaruhi hasil kesehatan pasien. Pekin et al. 2023. Sehingga para ahli menyatakan bahwa lingkungan fisik yang dimiliki rumah sakit ada hubungannya dengan kualitas pelayanan. Sanin et al. 2022, Setiawati dan Hani 2020, Sriatmi and Yoga Pramana 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, dilihat faktor lingkungan fisik menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena apabila kualitas pelayanan yang diberikan dan kondisi lingkungan fisik yang disediakan oleh pihak penyedia layanan sesuai atau bahkan melebihi dari apa yang diharapkan oleh pasien, Ali and Hairudin 2024 akan mengarahkan pasien untuk kembali lagi pada pelayanan rumah sakit tersebut. Pada aspek ini, peneliti memberikan klaim bukan berarti rumah sakit mengharapkan masyarakat untuk sakit. Kondisi kesehatan telah menjadi realita kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk berobat, rawat inap, atau operasi penyakit akut, tetapi juga untuk sekedar pemeriksaan rutin, termasuk ruang lingkup pelayanan kesehatan. Maka dari realitas itu, rumah sakit harus bisa bersaing dari sisi manajemen, pelayanan, dan pemasaran, guna meningkatkan nilai kompetitif di benak masyarakat. Khusus pada bidang manajemen pemasaran, maka aspek bauran pemasaran atau marketing mix 7P, product, price, promotion, people, process, and physical evidence, secara teoritis diposisikan sebagai kerangka kerja komprehensif yang mampu mengoptimalkan pengalaman pasien dan membangun kualitas jangka panjang. Apalagi pada pasien swasta yang diakui para ahli harus lebih agresif melakukan pemasaran dibandingkan rumah sakit milik pemerintah. Rumah sakit milik pemerintah dianggap lebih mudah menyesuaikan khususnya pada aspek harga, lokasi, SDM, produk, proses, sarana, dan prasarana fisik rumah sakit. Rumah sakit milik pemerintah dikatakan tidak membutuhkan promosi yang berlebihan karena sumber keuangan berasal dari pemerintah. Berbeda dengan rumah sakit swasta dengan manajemen dikelola pemilik pribadi, di mana jika tidak melakukan manajemen yang baik, salah satunya pemasaran, maka akan menghadapi risiko bangkrut. Chen et al. 2019, Namati Schneider 2021, dan Ramamon Giarifelo et al. 2020. Salah satu rumah sakit swasta dalam hal ini Rumah Sakit Umum Ana Bekasi. Rumah sakit ini awal mula berdiri 2003, dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA. Kemudian 2010 mengubah status menjadi Rumah Sakit Umum RSU dan diresmikan menjadi RSU tahun 2013 dan telah terakreditasi tingkat utama pada tahun 2019. RSU Ana yang diklasifikasi kelas C tidak berbeda dengan rumah sakit kelas A dan B, yaitu memberikan pelayanan kesehatan untuk sebuah jenis penyakit. Tidak berbeda dengan Rumah Sakit Ana Medika yang merupakan satu grup dari Rumah Sakit Ana Pekayon yang berlokasi di Bekasi Utara dan berdiri tahun 2010. Yang membedakan yaitu RSU kelas C harus memiliki paling sedikit 100 tempat tidur rawat inap. PP nomor 47 tahun 2021. Secara keseluruhan rumah sakit anak sudah memenuhi PP nomor 47 tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang perumahasakitan. Peneliti juga menemukan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, menambah yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Fadila dan Kakmini 2003 dalam penelitian di Rumah Sakit Pakistan menemukan bahwa marketing mix 7P memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pasien, dengan aspek people dan proses menjadi faktor yang paling dominan. Hasil ini sejalan dengan temuan Gaban 2025 yang mengidentifikasikan bahwa people dan proses yang menjadi faktor penentu. Namun penelitian dilakukan oleh Sri Pitranakul dan Chana 2021 menunjukkan hasil yang berbeda, di mana tidak semua unsur marketing mix 7P memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pasien. Dengan aspek promotion dan physical evidence menunjukkan pengaruh yang lemah. Kontradiksi hasil penelitian juga terlihat dalam konteks peran citra merek terhadap variabel mediasi. Penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. 2025 menemukan bahwa citra merek memperkuat hubungan antara kualitas layanan dan loyalitas pasien di rumah sakit Cina, di mana pasien dengan persepsi positif terhadap citra merek rumah sakit cenderung menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi, meskipun mengalami ketidakpuasan minor dalam aspek tertentu. Sebaliknya, penelitian Gonzalez dan Martinez 2022 di Rumah Sakit Spanyol menunjukkan bahwa citra merek yang terlalu kuat justru dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis,
sehingga melemahkan hubungan antara marketing mix dan loyalitas pasien. Ketika realitas layanan tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibentuk oleh citra merek. Selanjutnya, penelitian oleh Kumar et al. 2023 menunjukkan bahwa aspek price memiliki pengaruh negatif terhadap loyalitas pasien di rumah sakit premium India, di mana pasien cenderung mempertanyakan kualitas layanan ketika harga terlalu rendah. Sebaliknya, penelitian William and Thompson 2024 di Rumah Sakit Amerika Serikat menemukan bahwa kompetitif pricing strategi justru menjadi faktor utama dalam membangun loyalitas pasien, terutama dalam era asuransi kesehatan yang semakin kompetitif. Inkonsistensi hasil penelitian mengenai peran moderasi citra merek juga menciptakan perdebatan yang menarik. Penelitian Lee and Park 2023 di Rumah Sakit Korea Selatan menunjukkan bahwa citra merek memodernisasi secara positif hubungan antara physical evidence dan loyalitas pasien, di mana rumah sakit dengan citra merek yang kuat mampu mempertahankan loyalitas pasien meskipun fasilitas fisiknya tidak selalu superior dibandingkan kompetitor. Namun penelitian Muller et al. 2024 di Rumah Sakit Jerman menunjukkan hasil sebaliknya, di mana citra merek yang kuat justru menciptakan bias yang membuat pasien mengabaikan kelemahan dalam aspek proses dan people, sehingga loyalitas yang terbentuk bersifat dangkal dan mudah tergoyahkan ketika terjadi krisis reputasi. Kontradiksi penelitian yang paling menarik terlihat dalam hasil studi tentang pengaruh aspek people dalam marketing mix 7P. Penelitian Hair et al. 2021 di Rumah Sakit Vietnam menunjukkan bahwa kualitas interaksi antara tenaga medis dan pasien memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap loyalitas, dengan citra merek berperan sebagai katalis yang memperkuat hubungan tersebut. Sebaliknya, penelitian Fasanelli et al. 2017 di Rumah Sakit Italia menemukan bahwa fokus berlebihan pada aspek interpersonal justru dapat mengaburkan evaluasi pasien terhadap kompetisi teknis, sehingga citra merek yang menekankan aspek humanis dapat melemahkan persepsi pasien terhadap kualitas sebenarnya. Sejalan dengan penelitian C.M. Andri Junaidi 2020 untuk literatur review dalam penyajian tesis program pascasarjana kajian administrasi rumah sakit Indonesia, menyatakan loyalitas pasien dipengaruhi oleh proses pelayanan yang pendek, tidak bertele-tele, waktu tunggu yang untuk mendapat pelayanan yang singkat sangat mempengaruhi loyalitas pasien. Atau lokasi rumah sakit berpengaruh sangat positif terhadap loyalitas pasien. Penelitian terdahulu juga menunjukkan inkonsistensi dalam konteks pengaruh aspek promotion terhadap loyalitas pasien. Studi yang dilakukan oleh Hasan 2024 di Rumah Sakit Malaysia menunjukkan bahwa strategi promosi yang intensif dapat meningkatkan awareness terhadap, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan loyalitas, bahkan dapat menciptakan persepsi komersil yang berlebihan. Sebaliknya, penelitian Rosida et al. Di Rumah Sakit menunjukkan pemasaran yang tepat dapat memperkuat citra merek dan secara tidak langsung meningkatkan loyalitas melalui peningkatan trust dan emotional connection. Kompleksitas permasalahan penelitian semakin bertambah ketika mempertimbangkan konteks spesifik Indonesia, di mana faktor budaya, sosial ekonomi, dan sistem kesehatan memiliki karakteristik unik yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan antara marketing mix, citra merek, dan loyalitas pasien. Penelitian Astuti et al. 2025 menunjukkan bahwa pasien Indonesia cenderung memberikan bobot yang lebih tinggi pada aspek proses dan physical evidence dibandingkan dengan aspek price dan promotion. Fenomena yang berbeda dengan temuan penelitian di negara-negara barat. Namun penelitian terdahulu belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana citra merek memoderasi hubungan-hubungan tersebut dalam konteks budaya Indonesia yang relationship oriented. Apalagi citra merek tergolong baru di sektor pelayanan kesehatan dan nilainya penting bagi organisasi pelayanan kesehatan untuk bertahan hidup di era yang kompetitif ini. Vimla dan Taneja 2021. Terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji secara simultan ketujuh unsur marketing mix dalam konteks pelayanan kesehatan, di mana sebagian besar penelitian terlalu hanya berfokus pada beberapa aspek tertentu. Masih terbatasnya penelitian yang mengeksplorasi peran citra merek sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara marketing mix dan loyalitas pasien, terutama dalam konteks rumah sakit swasta di Indonesia.
Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengisi kesenjangan tersebut dalam memahami dinamika antara marketing mix 7P, citra merek, dan loyalitas pasien dalam konteks spesifik rumah sakit swasta. Apalagi di Indonesia, rumah sakit pemerintah dan swasta memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa indikator. Dengan rumah sakit pemerintah cenderung lebih unggul. Rumah sakit kelas A dan B memiliki capaian lebih dibandingkan kelas C dan D. Aulodia et al. Dalam penelitian Mene Pradilla 2001 yang meneliti pengaruh brand image dan marketing pada loyalitas 2021, mendapatkan bahwa brand image akan berpengaruh langsung terhadap tingginya kepuasan konsumen yang akan berdampak terhadap kunjungan suatu rumah sakit. Kembang pasar yang 9% menunjukkan pesan untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan mendorong konsumen untuk lebih memperhatikan brand image dibandingkan karakteristik fisik suatu produk dalam memutuskan pembelian dan loyalitas. Chandra Setiawati 2015. Jihad dan IMADE 2018 menyatakan bahwa citra berkorelasi dengan kepuasan pelanggan. Atas dasar pengalaman yang telah dimiliki konsumen atau pasien, mereka akan memberikan penilaian dan evaluasi seluruh kerja layanan rumah sakit. Berdasarkan perbandingan kualitas harapan dengan kualitas kinerja layanan, maka pelanggan akan memberikan emosi positif atau emosi negatif bahwa emosi yang atau bahkan emosi yang netral, bergantung pada apakah harapan pelanggan tersebut terpenuhi. Bagi pasien mempunyai citra yang baik dari segi merek maupun citra terhadap rumah sakit akan mempengaruhi pasien bahwasanya rumah sakit mempunyai jasa yang berkualitas sehingga mempunyai kinerja dan manfaat produk yang lebih besar. Maka dengan dimediasi oleh citra merek, penelitian ini akan menjadikan 7P sebagai 7 variabel independen untuk diuji pengaruhnya terhadap loyalitas pasien sebagai variabel dependen pada rumah sakit swasta kelas C, yaitu Rumah Sakit Anna Bekasi. Rumusan masalah ada 8. Apakah produk berpengaruh pada loyalitas pasien di Rumah Sakit Anna Bekasi? B. Apakah price berpengaruh pada loyalitas pasien Rumah Sakit Anna Bekasi? Kemudian, apakah place berpengaruh pada loyalitas pasien di Rumah Sakit Anna Bekasi? Apakah promotion berpengaruh pada loyalitas pasien di Rumah Sakit Anna Bekasi? Apakah people berpengaruh pada loyalitas pasien di Rumah Sakit Anna Bekasi? Apakah proses juga berpengaruh pada loyalitas di Rumah Sakit Anna Bekasi? Apakah physical evidence berpengaruh pada loyalitas pasien di Rumah Sakit Anna Bekasi? Kemudian apakah 7P berpengaruh pada loyalitas pasien di Rumah Sakit Anna Bekasi secara simultan? Bagaimana peran dan kemudian bagaimana peran citra merek terhadap pengaruh 7P dengan loyalitas pasien rumah sakit? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah Halo Bu. ya, Tadi Pak. dari Ibu sudah bagus latar belakang sesuai yang saya arahkan minggu lalu ya. Iya, Pak. Udah bagus, jadi Ibu sudah memenuhi yang saya suruh mengenai perubahan itu. Perubahannya sangat banyak Bu dengan proposal yang Ibu bikin kan. Iya benar, Pak. Saya kerjakan Yang setiap benar, hari, Pak. yang benar ini Bu. Jadi ada satu yang perlu Ibu tegaskan. Pertama adalah dalam latar belakang itu variabel citra merek itu variabel moderasi Bu. Oh iya, maksudnya mediasi ya Pak? Mediasi ya Pak? Bukan mediasi, moderasi. Moderasi ya? Ya, moderasi. Nah, jadi karena perlu moderasi, maka di permasalahan Ibu itu yang nomor 8-nya itulah apakah citra merek memediasi hubungan antara marketing mix terhadap loyalitas pasien. Iya. Moderasi ya Pak? Ibu. Jadi bukan moderasi ya. Oh. Kalau iya Pak. dia bisa intervening bisa moderasi Bu. Jadi Bu bisa intervening, kalau intervening itu variabel yang berada di antara marketing mix dengan loyalitas pasien. Tapi kalau variabel moderasi dia memperkuat hubungan dan atau memperlemah hubungan marketing mix terhadap loyalitas pasien. Tadi bukan mengatakan tadi bahwasanya marketing mix itu bisa mempengaruhi loyalitas pasien, bisa tidak. Yang kedua, Bu tadi mengatakan bahwasanya marketing mix itu bisa mempengaruhi citra merek, iya kan? Iya Pak. Soal citra merek bisa mempengaruhi loyalitas pasien. Iya. Nah, jadi
kondisi seperti itu, penjelasan lain lagi, Ibu mengatakan dia moderasi. Jadi penjelasan Oh Ibu ya. itu ada 2 intervening dan moderasi. Selalu Bu pilih dia moderasi atau intervening. Moderasi atau intervening. Mana Kalau lebih kuat Ibu maunya? Moderasi atau intervening itu mediasi, karena dia di antara variable marketing mix dengan loyalitas pasien. Ibu moderasi atau intervening? Yang kuatnya mana? Yang Ibu pilih? kalau citra merek itu kalau moderasi itu kan yang Kalau seperti ada. moderasi Ibu, kalau moderasi itu dia memoderasi, memperkuat atau memperlemah hubungan marketing mix terhadap loyalitas pasien. Iya. Jadi contohnya kalau dia nggak ada, mungkin hubungannya lemah. Tapi kalau dia kuat, berarti memperkuat. Kalau hubungannya ada, tadi kuat jadi lemah, jadi dia memperlemah. Jadi nanti ada persamaan ini beda lagi itu dengan intervening. Intervening itu pertama hubungan antara marketing mix terhadap citra merek, terhadap citra merek. Kemudian habis itu citra merek terhadap realitas. Ya. Oh, jadi 2 ya, Kemudian Pak? yang ketiga marketing mix terhadap realitas langsung. Kalau tadi kan tidak langsung hubungannya, karena di antara itu ada intervening kan, citra merek. Jadi ada Iya, tiga persamaan regresi itu Bu, ada 3 persamaan dibuat. Tapi kalau Kalau moderasi 1 persamaan aja. Moderasi 1 persamaan regresi aja. berarti apa moderasi aja ya, Pak ya? Nah, moderasi aja, moderasi. Jadi judulnya itu Ya. dampak marketing mix terhadap realitas. Jadi judulnya gini Bu, dampak marketing mix terhadap realitas pasien dengan variabel moderasi citra merek rumah sakit. Oh, dengan Itu judulnya. variabel moderasi ya, Pak? Iya. Jadi Dampak kalau marketing mix. moderasi yang 8, yang 8 itu, ya kamu Ibu kan ada 8 tuh. Iya. Yang 1 sampai 7 kan 1 sampai 7 kan marketing mix terhadap realitas pasien. Iya. Yang 8 itu permasalahannya itu permasalahan itu nggak usah pakai tanda tanya Bu, karena si di program MM itu nggak mau pakai tanda tanya, dia statement Oh aja. ya, tanda Jadi tanya statement. Jadi dihapus ya, Pak? nomor 8, ya nomor 8 itu nggak usah kata-kata bagaimana. Hilang, bagaimana hilang, tanda tanya hilang. Jadi Oh, bagaimana dia? 8 itu ya, jadi 8 itu masalahnya itu citra merek, memperkuat, memoderasi hubungan citra merek, memoderasi hubungan marketing mix terhadap realitas pasien itu. Itu nomor 8. Oh ya, marketing Ya, mix. itu kalau tujuan tinggal untuk perumusan tujuan kan, tinggal dibuat aja tujuannya untuk mengetahui ya itu tujuan oke. Itu siapa lagi Bu? 1.4 apa? 1.4. Kenapa, Pak? 1.4. Tujuannya 1.4. Bukan 1.4. Wah, batasan penelitian Batasan apa tuh? penelitian. Bu jelaskan. Penelitian ini Nah, dilakukan pada konteks rumah sakit swasta di Indonesia, namun dibatasi hanya pada Rumah Sakit Ana Bekasi Barat dan Rumah Sakit Ana Medika yang berada di Bekasi Utara, yang merupakan salah Ibu satu ada rumah berapa sakit rumah sakit? Ibu ada berapa rumah sakit? 1 atau 2? dua. Oh, 2. Berarti Ibu Iya. studi kasus ya. Ini studi kasus pada, kasih tahu aja. Penelitiannya hanya tidak meneliti rumah sakit Indonesia, tapi hanya studi kasus pada rumah sakit ini gitu. Pada rumah sakit 2 Studi ya, Pak kasus, ya. ya, Karena kalau rumah 2, kalau 1. iya. Ya, berarti Ibu kuesioner disebarkan ke 2 rumah sakit itu kan? Iya, tapi sama aja Ya. kuesionernya, Pak. Ya, Iyalah, kedua rumah sama lah, sakit. sama. Iya, Masa, iya, iya sama. Terus apa lagi? iya. Nah, ini kan Terus terus manfaat ya, Pak. 15 ya. manfaat apa? 14. Penelitian ini dilakukan pada konteks rumah sakit swasta di Indonesia, namun dibatasi hanya pada Rumah Sakit Ana Bekasi Barat dan Itu Rumah ada Sakit Ana Mi. 15. Oh, 15. 15. Manfaat penelitian, manfaat teoritis dalam hal penelitian bisnis di mana lingkungannya sangat cepat berubah yang juga berdampak pada Udah manfaat. keilmuannya. Udah Bu. Halo Bu, Ya, Bu, nanti di latar belakang itu latar belakang linia terakhir iya.
Dan latar belakang itu Bu sampaikan kontribusi hasil penelitian Ibu ini apa gitu. Nanti kalau udah jadi, udah hasil penelitian Ibu nanti kontribusinya apa? Oh iya, Kontribusi hasil penelitian Ibu nanti apa? Itu latar belakang di alinea terakhir Bu ya. Tambahkan ya. di alinea terakhir ya Pak. Terakhir. Tapi nanti Ya, hampir bukan manfaat. sama dengan manfaat Beda Pak. manfaat sama keturun. Oh, beda Bu, beda lagi. Oh beda. Kalau manfaat kan beda lagi. Oh, Beda. Kontribusi sama manfaat itu beda. oh. Ya. Kontribusi ini apa kayaknya Pak misalnya? Biasanya hasil penelitian Ibu ini nanti dipakai rumah sakit untuk apa? Oh iya ya. Untuk itu Untuk dipakai. Jadi untuk apa? Kalau hasil itu dipakai untuk pengembangan teori seperti apa gitu? ya, misalnya kan Itu. pengembangan promosi atau apa gitu nanti Iya, disebutkan ya Pak. ibu kasih tahu ya, sebut aja di Oh linia terakhir, singkat aja. Jangan detail, disingkat aja. iya, Satu ini linia aja. terakhir di pendahuluan ya Pak ya. Ya, pendahuluan terakhir, linia terakhir di pendahuluan. Pendahuluan itu latar belakang tuh, ya latar belakang maksudnya. Pendahuluan itu adalah latar belakang. Oh sorry Yang di latar belakang ya Pak. latar belakangnya. Iya. Ya, itu aja Bu ya, Ibu. Jadi Nanti itu, ya, ya, Ibu Ibu banyak bereferensi nih, bereferensi ya. ya, Di latar ya. belakangnya banyak bereferensi. Itu udah Bu bikin data pustakanya udah. Udah Pak. Jadi udah ada dari ya kita saya ambil banyak. Dalam pustaka itu Bu, halo, dalam pustaka ini Ya, nanti Ibu harus punya jurnalnya Bu, Ibu jurnal harus iya punya. Pak. Nanti Ibu simpan di direktori khusus untuk referensi ya. Iya Pak. Jadi saya Iya, saya juga sekarang. ada Ya. Jadi literatur. iya, maksudnya soft copy dari jurnal itu Ibu harus punya soft Oh copy-nya. iya Pak. Soft copy Ada jurnal Pak. Ibu kutip itu harus punya semua. Iya Pak. Soft copy punya, nanti Ibu simpan direktori, nama direktorinya referensi Referensi direktorinya. ya Pak. Iya Pak. Referensi itu nanti menurut berdasarkan tahun dan nama pengarang baru judul, nama filenya. Ya. Nama file itu tahun pertama, terus nama pengarang itu judulnya. Iya Pak. Supaya gampang menelusurinya nanti, ya. Iya Pak. Gampang menelusurinya, ya Ibu Iya. ya. Iya Pak. Itu. Ya. Atau kalau enggak bisa juga nama pengarang dan tahun baru judul. Nama Pengarang. filenya. Nama pengarang, tahun dan Tahu. judul baru judul. Judulnya singkat Iya aja, Pak. jangan semuanya disalin. Mungkin nama variabel, mungkin nama pertama aja yang nggak susah lengkap. Yang penting judul itu yang menggambarkan mungkin dependent variabelnya. Kok judulnya separuh judul tulis, kalau nggak kepanjang bisa dibuka Bu. Nama file kepanjang bisa dibuka. Iya Pak. Ya Bu ya, untuk menggampangkan menelusuri kalau nanti ditanya ini referensinya apa isinya nih. Bu tinggal klik direktori referensi, kebuka langsung lihat nama pengarang dan tahun kan. Gampang carinya. Iya Pak. Pengarang tahun Ya, dan judul. itu Bu ya. Jadi minggu Ibu memperbaiki bab 1 ini udah hampir selesai. Nanti langsung bab 2 juga Bu jelaskan ya. Iya Pak. Minggu depan ya. Minggu depan ya bab 2 ya Pak. Halo. Iya. Iya Pak. Ya, minggu depan itu pertama Bu sampaikan dulu tambahan yang saya suruh di bab 1 itu ya. Nanti baru setelah oke, baru Ibu jelaskan juga bab 2-nya ya. Iya Pak. Ya, oke Bu ya. Ada lagi mau tanyakan Bu? Iya. Sudah nggak ada Ada Pak. lagi? Ada lagi? Enggak ada, oke. Terima kasih Cukup Bu Pak. ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, oke. Assalamualaikum. Saya stop share ya Pak. Sama Bu. Ya, boleh. Stop share dari Ibu, boleh juga live ya. Oh, boleh live Pak. Boleh. Ya. Saya live ya. Makasih banyak Pak ya. Sampai Kamis ya Pak. Sama. Makasih. Ya, Makasih semuanya. Ya. Ya, Ya, makasih. sama-sama. Ya, makasih Bu Sri. Ya, makasih Pak semuanya. Ya, sama. Selamat malam. Ya, makasih Bu. Oke, ini yang bimbing saya tadi banyak banget, tinggal 2 orangnya. Siapa yang ini? Halo? Tolong selama bimbingan voice-nya dibuka ya, jangan ditutup ya. Kalau tutup saya teriak-teriak kamu nggak merespon ya. Iya. Yang dibuka aja ya, suaranya dibuka aja ya. Contoh saya kan bisa buka ya.
Dia punya saya itu. Pernah nggak voice sekunci? Pernah nggak? Halo, kok diam Iya, aja sih? tidak, Pak. Respon ya, direspon. Jadi Ya. kalau selama bimbingan saya itu, voice suara itu jangan ditutup ya. Baik, Pak. Kalau tutup, saya teriak kamu diam aja tuh. Saya kalau saya tanya diam, saya langsung mood saya hilang tuh, mood saya hilang ya. Mood Iya, saya. Pak. Ngerti nggak? Nah, jangan kalau sudah nggak mau buka suaranya, mungkin tunda aja minggu depan bisa konsultasi masalah lagi ya. Yang malam ini mungkin sudah nggak, saya nggak enak apa buka suara, ya udah tuh keluar aja ya. Yang mau aja ya, itu ya. Iya, Iya, Pak. iya, Pak. Ini kenapa bertiga nih? Satu itu kenapa bertiga nih? Soalnya pulang magang, Kenapa Pak. bertiga? Pulang magangnya Sarah, Pak. Lo magang di mana? Magang saya di Eksim. Saya di LKBN Antara, Pak. Saya di BNI, Pak. Jadi pulangnya Sarah gitu, Pak. Cara pulangnya itu ini lokasi di mana? Masih di kantor nih? Enggak, Pak, udah enggak. Di Udah nggak di mana kantor. lokasi ini? Di Cipete, Di Pak. mana? Di Cipete, Pak. Di Cipete. Di rumah siapa? Rumah siapa? Bukan di rumah, Pak. Di kafe, Pak. Nah, besok ini usahakan sampai rumah ya, karena di kafe itu bertiga nggak enak juga. Satu orang satu Zoom ya. Oh, baik, Pak. Siap, Pak. Orang satu Zoom. Yang bertiga Oke, ini Pak. ya. Jadi Iya, kalau Pak. usahakanlah hari Kamis sih kamu minta izin ke bosnya 4:30 tuh pulang jam 4 udah pulang tuh. Biasa sampai di rumah. Bisa lebih tenang. Kok ini kan nggak konsentrasi. Kamu kan bimbing sama saya. Iya, Pak. Harus dibuka filenya. Kalau di HP kan ya bisa, di komputer kan ganti-gantian ganggu juga. Terus banyak suara-suara di kafe kan. Iya, Pak. Orang pada dengar langsung ngomong tuh. Jadi kalau kamu nggak sampai rumah hanya di kafe, usah aja bimbing sama saya. Besoknya lagi kapan kamu bisa, Kamis depan lagi ya. Oh, baik, Pak. Usahakan. Siap, Jadi Pak. minta tolong kamu kasih tahu ke bimbing lapangannya, Pak, tiap hari Kamis saya mau jam 4 pulang. Karena bimbingannya jam 7. Berarti ya. Oh, siap, Pak. Usahakan Siap, lah. Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau Ngerti, Pak. enggak ya usaha aja, karena beberapa mahasiswa saya yang bimbingan di kafe itu enggak nyaman gitu. Sementara suara tutup, dibuka lagi, tutup, buka lagi. Ya udah, mesti usaha aja sih bilang. Iya, Pak. Suaranya ada suara masuk dan suara saya didengar oleh mereka itu. Ya, didengar oleh mereka suara saya. Ini ada suara di belakangmu banyak suara. Ya, nggak enak aja. Ya. Ini karena pertama masih bisa lah. Jadi pertama ini misalnya saya kasih pengarahan tuh masing-masing, saya suruh jelaskan bab satunya gitu. Judulnya apa ya? Itu ya. Iya, Iya, Pak. Jadi bimbingan tuh harus serius bimbingan. Jangan sambil-sambilan gitu ya. Sambilan. Ini kan disambilkan. Kamu sambil pulang di kafe lagi ya. Bimbingan sama saya. Itu nggak enak. Pasti saya diganggu sama suara berisik lah, terus orang dengar suara saya gitu. Itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti Maaf, sambil Pak. di atas motor ya. Ya. Jadi besok Iya, jam Pak. ini ya. Iya, Pak. Ada berapa orang bimbing sama saya itu? Ada berapa? Ini siapa nih? Yang pertama Dinda, ada Gina. Yang kedua siapa namanya? Najla mana? Najla. Saya, Bapak saya. Kalau Abian, Saya, Pak. Riza, Saya, Pak. ada satu lagi si Marisa mana? Marisa. Nggak tahu, Marisa Pak. masih di jalan kayaknya, Pak. Berarti ada 5 Mas Eno, ada 5. Iya, yang Ada 5 orang. S1. Iya, Pak. Kalau yang S1 akuntansi Berempat. berempat, Pak, yang angkatan dua-duanya. Si Marisa kan, kamu ini bertiga nih. Si Najla, Abian, Riza sama Adinda Gina. Ya kan? Tambah Marisa kan 5 tuh, 5 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Berlima kan, bukan berempat. Ini ada 4 loh ini. Si Gina sama kamu bertiga. Ya. Ada 4. Ngerti kan? Sama Marisa buang saya ada telat gitu ya. Ya. Iya, Pak. Ini apa
pertama kali bimbingan ya. Pertama saya jelaskan dulu ya. Bab 1 itu isinya latar belakang itu gambar umum tentang dependent variable-nya. Dependent variable-nya. Kamu variable-nya apa? Misalnya Y. Kamu ceritakanlah kondisi umum tentang Y itu apa yang terjadi Y, fenomena seperti apa, dan yang dampaknya X itu apa saja terhadap Y itu. Kita kan Ibu tadi itu udah sekurisi tadi itu. Dia minggu lalu kacau tuh bikinnya. Mati udah. Sekurisi dia udah bikin udah bagus tuh ya. Udah bagus dia bikinnya. Ya. Jadi itu kamu harus ceritakan itu, ya. Makanya saya perlu presentasi satu, bukan Zoom 1/3 itu ya. 1/3 ya. Yang 1/3 deh ya. Nah, terus kemudian jadi luaran dari bab 1 itu lah perumusan masalah. Latar belakang itu mencerminkan latar belakang masalahmu seperti apa, kenapa timbul masalah itu. Tentu saja dengan kondisi umum tentang dependent variable, kemudian kenapa dipengaruhi fenomena yang mana, hasil riset sebelumnya seperti apa, ada riset gap, kemudian kenapa kamu pilih itu, terus kontribusinya apa ya, terus keterbaruannya apa, nama keterbaruan lupa saya, apa keterbaruan itu, apa yang membedakan kamu riset sebelumnya, bedakan apa ya, sehingga mungkin perumusan masalah. Kemudian kalau bab 2 itu ada 3 hal ya. Pertama mengenai kajian teori ada 2, grand teori sama riset sebelumnya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah hipotesis. Hipotesis adalah disusun dari kajian teori, grand teori sama penelitian sebelumnya. Ya, Kajian teori, grand teori, penelitian sebelumnya. Jadi hipotesis itu dibuat, jadi setelah kamu menjadi urutan gini, ada 4 urutan penting. Ya. Pertama, kajian teori itu ada 2, ya. Itu ada grand teori sama kajian penelitian sebelumnya, ya. Itu kamu analisis tuh, ya. Nah, kemudian setelah itu kamu bikin metode kerangka pemikirannya. Terus nanti rekamnya saya upload di YouTube, saya nggak catat juga apa-apa. Oh iya, siap Pak. Iya Pak. Di YouTube, ya. Kemudian nanti kerangka pemikiran baru membuat hipotesis. Hipotesis itu dasarnya adalah grand teori sama penelitian sebelumnya. Jadi luaran dari bab 2 itulah hipotesis. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Luaran itu hipotesis. Luaran. Nah, bab 3 itu adalah bab 3 itu desain penelitian. Desain penelitian itu apa? Alat apa yang kamu gunakan ke lapangan dalam mengkolek data. Ngerti? Setelah tadi diambil, bagaimana memproses dalam analisisnya data itu. Itu caranya seperti apa? Itu bab 3. Maka bab 3 itu isinya kamu pastikan populasinya apa, sampel di mana, kemudian pemilihan sampel seperti apa, kemudian juga variabelnya apa, kemudian juga analisisnya apa, apakah menggunakan regresi, time series atau apa, ya. Kemudian juga nanti hipotesis seperti apa, uji hipotesis seperti apa, itu analisis datanya. Itu bab 3 ya. Di bab 3 itu luarannya lah kamu bisa mengidentifikasikan variabel sampel variabel, kemudian alat analisisnya, kemudian uji hipotesis itu sih. Ngerti nggak? Kalau nggak ada itu kamu nggak bisa ke lapangan, ngacu ke lapangannya, nggak jelas data kamu ambil data seperti apa. Itu bab 3 itu. Nah, targetnya bab 1 itu 2 minggu, ya. Bab 2 itu 1 bulan 4 minggu. Bab 3 itu 2 minggu. Jadi 2 bulan pas. 2 bulan harus siap ujian sempro. Ngerti nggak? Jadi kalau bulan September sekarang, Oktober, berarti November udah sempro. Minggu pertama atau minggu November udah sempro. Sekarang minggu pertama, ini tanggal 17 loh. Jadi berarti pertengahan November kamu selesai proposalnya. Ya. Ini termasuk terlambat kamu dapat bimbingan tes. Harusnya kan minggu kedua, ini udah minggu ketiga kamu dapat. Ya.
terlambat seminggu. Kalau saya waktu dulu waktu saya OK1, minggu pertama saya suka judul, minggu kedua hari Selasa, hari Senin, Selasa itu diumumkan anunya. Minggu kedua diumumkan pembimbingnya. Kemudian masih langsung ketemu pembimbing. Minggu ketiga udah langsung bab 1. Minggu keempat udah selesai bab 1-nya. Minggu kelima langsung bab 2 sampai minggu ke 5, 4, 6, 7, 8. Ya. Nah, minggu ke itu baru bab 3. Ya. Ini kamu pertengahan November paling cepat selesai proposal. Dan tiap minggu harus ketemu saya. Kalau nggak mau ketemu saya, ganti pembimbing ya. Kalau kamu Iya, lebih Pak. dari 3 minggu nggak ada saya, ganti pembimbingnya. Ini ada mahasiswa 2 orang yang kelas sore parah ini nggak datang sama saya mau suruh ganti pembimbingnya. Merusak catatan saya aja, administrasi aja. Ya. Jadi kalau mau merasa nggak bisa tiap minggu saya, udah ganti pembimbingnya. Ya, ngerti nggak? Iya, Ya, Pak, kalau ngerti, mau Pak. sama saya. Ya. Saya yang mau saya suruh tiap minggu datang ke saya, itu harus cepat selesainya. Kayak Ibu tadi itu saya suruh seminggu tiap minggu itu. Kemarin datang saya, hari ini datang lagi. Saya mau lulus 4 bulan nggak? Mau Pak datang tiap minggu, Pak itu ganti bimbingnya. Dia sudah ada 2 lagi nih, anak S2 yang saya nggak datang hari ini. Jadi kalau dia 3 kali nggak datang, saya WL saya, kamu ganti bimbingnya lah. Karena nggak ada datang tuh pemalas bikin rusak saya aja ya. Itu ya. Karena Siap, di Pak. zaman sekarang tuh bikin skripsi gampang banget. Skripsi zaman sekarang gampang banget tuh. Ya. Beda sama zaman dulu, cuma nyari saling ada internet, jurnalnya susah, buku-buku susah, hard copy semua, dicatat lagi judulnya. Sekarang apa susahnya? Di depan komputer selesai skripsinya. Gak kemana-mana kan. Udah gitu malas lagi itu. Malas udah keterlaluan nih. Jadi kalau ada mahasiswa 4 bulan ngasih skripsinya, itu hidup di hutan aja, ya, di hutan aja mahasiswanya. Ada berapa orang mahasiswa ini skripsi nggak selesai? Ya ada 2 orang tuh ya, kelas sore ke pagi udah selesai semua, saya kejar terus, ya. Nah, sore itu yang susah nih, alasan kerja. Bekerja jangan kuliah dong ya. Kalau bisa kuliah, kalau nggak bisa skripsi jangan kuliah, ngapain kuliah? Membuang waktu biaya aja, umur ditambah ya. Itu susah mahasiswa sore itu. Ada 2 orang nih, satu nggak datang, terus disuruh bikin proposal nggak jadi ya. Jadi bab 1 nggak jadi, bab 2 nggak jadi, ya mulai. Satu lagi udah selesai sempro, itu olah data ngaco lagi itu dirubah, kembali datang 2 minggu datang nih, ya datang ya. Jadi besok ini kalau 3 minggu dulu kamu datang ganti bimbingnya, ya. Kalau situ si Marisa, Siap, mana Pak. Marisa mau datang juga? Marisa mana? Marisa hubungi deh Marisa. Marisa Jasmine, sebentar Marisa Jasmine. Sudah sampai di mana? Dia nggak ngabarin sih, Pak. Hah? Ngabarin ya? Di grup ada kan? Ada di grup? Ada di grup? Udah ada belum di grupnya? Ada. Ada, Pak, dia sudah masuk grup Bapak. Udah, ya. Udah kamu dengar nggak Gina? Ini diam nih tadi itu. Dengar, Dengar Pak. Dengar. Dengar ya? Ya. Nah sekarang judulnya apa Gina? Judulnya apa kamu? Saya ada 2 judul, Pak. Saya masih bingung. Saya mau nanya saran Bapak. Judul yang pertama itu pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, OCB, suasana kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan operasional di PT Ritwan Logistik Indonesia. Nah, judul yang kedua Bukan itu akuntansi itu itu bukan akuntansi SDM tuh yang pertama itu. kan saya manajemen. SDM. Enggak, Pak? Oh kamu anak S2 nih? Iya, Pak. Si Gina anak S2. Walah. Kamu S2, kamu bukan sekatan sama siapa apa? Bukan, Pak, bukan. Bian nggak bukan ya? Bukan, Pak. Oh iya si Gina ya. Oh so di foto profilmu beda wajahnya.
Maka saya bingung gimana mana nih. Ini foto profil kamu itu, ya benar? Iya benar, Gina, Adinda Kamu? Gina, Pak. Iya. Kok beda? Di fotonya beda. Maka bingung saya. Gina mana nih? Kok gini saya ingat sebenarnya kamu masih S1. Lulus kapan? Wisuda tahun lalu ya? Enggak, wisuda udah 2020, Pak. Waktu itu dosen Oh, pembimbingnya 2020 serius? iya. 2020 sudahnya serius? Iya, Bukan kemarin tuh? enggak 2020. Walah. Ya udah. Terus yang kedua apa judulnya? Yang kedua Kedua apa judulnya? pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan logistik yang terdaftar di Bursa Efek, Pak. Itu yang kedua tuh biasa-biasa aja tuh. Kamu konsentrasinya apa? Keuangan atau SDM? Saya Konsentrasinya. konsentrasinya kemarin itu kayaknya kayak kalau leadership sustainability leadership itu SDM ya Pak atau apa? SDM. Kamu kalau itu konsentrasi ambil judul yang pertama. Judul yang pertama aja. Judul kedua itu keuangan tuh. Oh, baik Kamu Pak. konsentrasi bukan keuangan kan? Bukan keuangan konsentrasi kan, bukan kan? Tapi yang semester 3 saya ambilnya fintech Pak. Fintech? Ya fintech kan bukan nggak murni Oh, keuangan. Kamu mata kuliahnya apa? Mata kuliah apa kamu ambil pilihan semester 3 apa mata kuliahnya? Digital marketing sama fintech. Berarti marketing kamu dong ya? Bukan keuangan. Kamu bukan keuangan, marketing. Ya, baik Pak. Berarti judul yang pertama saja. Yang pertama apa tadi yang dependent variable apa? Dependent variable-nya? Kinerja apa dia? Itu SDM tuh. Kinerja karyawan Pak. Iya SDM tuh SDM. SDM. Kamu siapa? Dosen metodolnya siapa? Dosen metodolnya? Bu Nemilda. Astagfirullah. Dia nggak dikasih tahu dia yang kamu tanya kamu konsentrasi apa nggak ditanya kamu? Kamu nggak ditanya Dinda konsentrasinya apa nggak ditanya itu? Terserah aja bikin. Iya Pak. Waduh, gimana tuh ya? Kalau kamu marketing, kayak ibu tadi itu marketing tuh, ibu tadi itu marketing ya. Marketing tuh. Bu Sri itu sangkatan sama kamu, Bu Sri, sangkatan. Sepertinya Bu Sri duluan, saya baru. Oh baru ya. Beda 1 semester. Fintech financial teknologi, kamu fintech, kamu pilihannya nggak sama ya. Marketing sama fintech kan beda. Iya. Harusnya jangan marketing teknologi harusnya. Kalau marketing ambil pilihannya, yang kedua jangan fintech. Fintech kan keuangan. Iya, makanya. Bingung nanti orang cari ini kamu marketing itu keuangan itu. Apalagi kalau kamu ngambil yang topik kedua itu. Tak bingung marketing itu keuangan gitu ya. Baik, Pak. Kamu mata kuliahnya apa? Strategi keuangan ngambil nggak? Strategi risk management ambil, strategi risk management. Strategi waktu itu dapat di semester 2, Pak. 2, udah ambil. Iya, sudah ambil. Business operation. Kalau strategi financial management ambil, strategi financial management. Enggak, Pak. Kalau yang strategi financial management tidak dapat, Pak. Nggak ada? Tidak. Nggak dapat deh. Berarti diarahkan semua ke marketing ya? Iya, Pak. Strategi. Dapatnya corporate strategi dan action. Dapatnya Iya, nggak ada hubungan dengan keuangan kamu. Iya, Pak. Berarti Ini judul mata keuangan itu apa kamu? Mata keuangan apa kamu? Kenapa, Pak? Apa? Kamu mata kuliah keuangan apa yang kamu ambil? Yang terkait dengan keuangan ada nggak mata kuliahnya? Keuangan. Selain fintech. Fintech itu kan apa? Ada nggak? Waktu di semester pertama saya dapat Strategic financial management. Financial management di semester pertama. Berarti ada lumayan lah. Udahlah. Udah, kamu berarti ambil topik kedua aja. Yang kedua aja. Topik kedua aja.
Kedua Oke, aja. Karena yang pertama itu kamu nggak ada hubungan SDM, ke marketing dan keuangan kamu itu, oke baik. ya. Jadi ini ini terus terang aja program MM itu mestinya mengarahkan mahasiswanya secara tegas memilih mata kuliah, jangan zigzag gitu. Orang nanti bingung tuh. Ini marketingnya SDM atau keuangan nih? Bingung orang. Jadi kalau dia milih keuangan, mata kuliah keuangan nggak boleh milih marketing, boleh milih ya. Oh Kalau iya keuangan baik tuh Pak. yang zigzag gitu. Ini yang gila itu yang MM-nya tuh, ya. Oh baik Pak. Kalau marketing diambil keuangan, ya. Kecuali semester 1 keuangannya tuh basic tuh. Satu itu kan yang lucu, semester 1 tuh nggak dapat marketing tuh. Harusnya kan ada marketing, ada keuangan, ada SDM kan. Iya. Nah ini saya lihat di kurikulumnya yang ada SDM marketing, ada SDM sama keuangan. Marketing nggak ada tuh. Kamu nggak belajar marketing di semester 1 kan? Nggak belajar kan? Enggak. Nah itu. Tapi keuangan belajar, Iya di ya kan? semester iya. Iya satu, SDM belajar kan? Iya. SDM belajar. Itu aneh kan itu. Nah, semester 3 malah milih marketing kamu itu, aneh. Ya. Soalnya semester pertama sudah dipaketin Pak. Iya dipaketin, tapi Oh iya. berarti kan artinya mahasiswa itu nggak diarahkan ke marketing kan? Iya. Ya kan kayak kalau nggak SDM nggak keuangan kan, dua itu. Iya. Itu harusnya seperti itu. Kalau nggak SDM nggak keuangan, marketing nggak ada, karena basic marketing nggak ada. Tiba-tiba pilihan ambil mata kuliah marketing kan ngaco. Ya, Iya Pak. ngaco. Jadi marketing kamu tuh langsung loncat yang analisis, yang basic di satu nggak ada. Kalau SDM ada basicnya, keuangan ada basicnya, manajemen keuangan itu basic yang di satu itu. Jadi kalau kamu ambil strategic financial management, apa strategic manajemen nggak ada masalah, karena basicnya udah ada di satu. Oke, baik Pak. Jadi sekarang gini, ya kamu nggak tegas sih, kurikulum itu mahasiswa harus nanya juga kurikulum itu kayak program M-nya itu, kan dulu MKM itu nggak dibahas saya, dulu kan satu dia sendiri. Waktu nyusun kurikulum saya nggak dilibatkan karena saya bukan di bawah saya. Saya tahu kekacauan itu, jadi agak repot ya. Sekarang gini aja, kamu dua kemungkinan tuh ngambil, kalau nggak marketing, kalau nggak keuangan, ya. Oh iya, baik. Tadi itu kamu usulkan saya hanya pertama SDM, saya mengusulkan kalau nggak marketing, nggak keuangan, ya. Oh iya. Jadi kalau tadi itu keuangan nomor 2, yang Iya, nomor 2 itu sebenarnya, yang dua itu isunya sebenarnya udah biasa teliti orang tuh. Oh sudah Udah biasa. Oke. Udah biasa itu ya. Kamu carilah topik-topik yang update sekarang ya. Sustainable reporting tentang ini ESG itu apalah ya. Iya. Yang kamu pelajari di keuangan, di strategik manajemen keuangan itu apa topik yang itu yang paling menarik itu ya. Iya, baik Pak. Itu pilih aja. Ya, kalau ini kan, kalau ini judul apa tadi? Yang kedua apa tadi? Lupa saya. Yang kedua Judul apa? ini Pengaruh apa? pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan logistik. Iya. Ya itu biasa tuh, udah biasa tuh ya. Udah nggak aneh tuh ya. Profitabilitas udah nggak aneh tuh. Udah biasa. Jadi tambahkan itu. Jadi biasanya kalau suruh modal tuh udah jadi variable control aja tuh. Kinerja. Kita sudah kontrol karena variable control itu adalah variabel yang sering diteliti orang dan biasa signifikan hubungannya. Udah biasa. Ya misalnya dampak AA terhadap kinerja. Jadi yang mempengaruhi kinerja itu struktur modal sama apa tadi itu? Likuiditas itu udah biasa, dianggap perlu kontrol. Size itu sama tuh. Nggak ada sekarang skripsi dampak size terhadap kinerja, nggak ada mana. Udah biasa. Waktu saya kuliah itu 99
Itu baru ada judul itu. Sekarang udah biasa. Maka perlu kontrol. Tapi dia signifikan. Perlu kontrol. Nah, variabel itu kamu tambahkan, dan nggak variabel utamanya yang menarik itu. Jadi baca jurnal, variabel apa yang mempengaruhi kinerja. Jangan probabilitas, kinerja keuangan nama probabilitas nggak laku, ya. Kinerja aja, jangan probabilitas, ya. Kinerja keuangannya. Iya. Probabilitas itu nggak laku itu ya. Dia sama aja probabilitas pakai ROA, kinerja pakai ROA juga. Jadi jangan probabilitas, kinerja. Nah, kamu cari kinerja itu variabelnya pengaruh apa? Yang menarik, yang variabel baru lah ya, yang lagi tren sekarang. Tapi yang dia sama likuiditas pakai juga, tapi perlu kontrol ya, perlu kontrol ya. Kontrol, bukan variabel utama. Dia udah basi itu, Baik, Pak. artinya udah pasti signifikan lah, dipastinya signifikan itu. Nggak ada menarik. Ya. Tapi termasuk di dalam persoalan penelitianmu. Itu perlu kontrol. Perlu kontrol itu variabel yang sudah banyak diteliti dan hasil selalu dipastikan signifikan. Nah, itu menjadi perlu kontrol. Ya. Oh iya, baik Pak. Yang baru ini utama yang kita lakukan ini signifikan apa enggak, itu yang perlu utama itu yang judul menarik. Misalnya yang utama itu misal ada 5 variabel independenmu, 5 variabel. 3 itu udah biasa, 1 itu aneh itu. Misal namanya Badu, judulnya apa? Dampak Badu terhadap kinerja. Tapi 3 itu nggak disebutkan karena udah biasa. Ngerti nggak? Oh iya, baik Pak. Nah itu, ya. Jadi sekarang coba Gina minggu depan udah selesai bab 1-nya yang sama mau ya. Ya, baik. Ya. Ya, baik. Saya besoknya. Dikerjakan 1 minggu ngerjain tesis ya. Kamu udah merit dah? Belum Pak. Udah merit, udah merit. Belum, belum. Lagi belum merit. Ya udah merit punya anak kan repot tuh. Udah kerja di mana di Gina? Di Kerja di mana? PT Licuen Logistik, Pak. PT Licuen Apa Logistik. tuh? PT apa itu? Perusahaan logistik Singapura, Pak. Oh iya. Udah dari awal kamu kerja di situ, dari awal. Iya. Ya dulu kerja di situ. Iya. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di mana? Sebelumnya di mana? Sebelumnya? Enggak, di situ. Dari awal. Oh di situ pertama. Langsung lulus langsung kerja di situ. Iya. Kantor di mana tuh kantornya? Di Kantor di mana? Satrio Tower, Pak, Kuningan. Kuningan. Oh iya. Logistik maju sekarang logistik itu. Logistik itu Iya. bagus perusahaannya, prospek tuh logistik itu. Iya. Apalagi banyak beli oli online kan? Iya, benar, Pak. Banyak sekarang tuh. Iya. Beli online banyak barang kirim. Anak berhenti tuh. Perusahaan logistik apa perusahaan apa yang kirim barang tuh sekarang kinerja bagus-bagus sekarang tuh. Kecuali kantor pos kan bangkrut. Kantor pos kan orangnya orang pemerintah. Tapi yang swasta melejit sekarang ya. Jadi baik-baik kerja itu ya. Iya, baik, Pak. Kamu di bagian apa kerja itu? Bagian apa? Finance, Pak. Apa udah keuangannya kamu ambil ya, keuangannya. Oh iya, baik, Pak. Mesti kamu nggak ambil marketing mata kuliah itu. Aduh, gimana sih? Kamu di MM itu ada bimbing akademiknya nggak, PA-nya? Nggak ada. MM nggak ada. Nggak ada. Terus kamu nggak ada ngarah kan? Ngambil apa? Nggak ada pengaruh di program, nggak ada. Dibiarkan aja. Enggak. Iya, paling di grup aja, Pak. Dibiarkan aja. Iya. Maka mereka nggak ada itu. Maka kamu salah jalan, kamu tersesat di rimba belantara kamu itu. Iya, Ya, Pak. jadi harusnya jangan ambil marketing harusnya. Jangan keuangannya ambilnya. Oh iya, baik, Jadi Pak. tetap seperti itu, tapi carilah variabel yang aneh, yang jarang teliti. Bisa kamu nemu bisa di jurnal itu, wah ini ada variabel menarik nih, ya, kerja pakai itu, dan bisa diukur datanya tersedia ya. Oh iya, baik. Nah, yang lainnya juga variabel kontrol yang sering signifikan itu size, equity ratio, struktur modal, likuiditas itu variabel kontrol ya. Oh iya, baik. Ya. Iya, baik, Pak. Jangan jadikan utama ya, ketawa orang nanti itu ya. Iya. Ini penelitian udah 90-an penelitian kayak gini gitu orang kan. 90-an itu penelitiannya. Iya. Ya Gina ya. Iya, baik, Pak. Baru ingat ke kamu. Baru ingat ke kamu saya dong, baru ingat. Saya pikir Gina mana nih?
Baik, Pak. Fotonya beda banget deh. Iya. Ada lagi mau tanyakan? Tidak, Pak. Terima Ada kasih. lagi mau tanyakan enggak? Tidak, Pak. Terima kasih. Tiap minggu ketemu saya ya. Iya, baik, Pak. Tiap minggu ketemu saya. Iya, baik. Ya, oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bapak, Ya. Pas, Pak. Ya, Kita terus kan juga ini siapa nih? ngajuin dua Marisa buka videonya Marisa. Bapak, Marisa, Bapak kita mau tanya, foto dulu. Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, tunggu, sabar. Kenapa? Betul, tanya. Silakan nanya, Pak, silakan tanya. saya Pak, jadi kan kita Nanti juga satu. Nanti satu yang satu taruh. Ya. Nanti juga saya tanya. Bentar. Pak, saya boleh izin live, Pak? Boleh check out deh. Ya, baik. Terima kasih. Boleh gini. Ya, silakan. Ya. bebas ya. Oke, yang berikutnya yang S1 ya. Oke, sekarang si Najla mana Najla? Oh, saya, Pak. Najla. Bapak, Ya. saya mau Ya, tanya. kamu apa? Jangan tanya dulu. Saya mau tanya. Kamu judulnya apa? Judul pertama itu pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek, Pak, periode 2020-2024. Satu judul aja. Judul yang kedua itu Satu judul. Judul yang kedua itu dampak resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko operasional terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek periode 2020-2024, Pak. Kamu pilih mana? Saya lebih pilih yang judul 1 sih, Pak. Udah satu aja, udah. Ya. Bapak Baik, Satu aja. Pak. Ya, terus kamu nanya apa itu? Sekarang mau nanya apa? Saya juga Pak, kan saya juga ngajuin dua judul tuh Pak. Tunggu satu dulu. Aduh, gimana sih nyela-nyelanya? Udah, kamu mau apa? Mau nanya apa saya? Nanya apa? Iya, Pak, tadi saya mau nanya kira-kira Bapak milih judul saya yang mana gitu. Ya, kamu mana suka? Jangan saya suruh pilih, kamu milih, bang saya milih. Iya, saya Mana? milih yang Mau judul satu? 1, Pak. Satu. Terus sudah ada kamu bikin bab 1 belum? Nanti minggu depan Belum, Pak, langsung kan? bab 1 ya. Iya, siap, Pak. Ya, minggu depan bab 1. Udah, apa lagi mau tanya? Pak, itu kan di pendahuluan kan harus masukin fenomena-fenomena gitu ya, Pak. Itu kira-kira ada minimalnya nggak sih, Pak? Harus masukin berapa fenomena? Apa yang ada semuanya dimasukin, Pak? Minimal apa? Yang sepanjang kamu bisa meyakinkan bahasa itu ada masalah, nggak ada minimalnya. Oh, baik, Pak. Kamu yakinkan ada masalah ya. Kalau masalah cuma satu aja, yakin kamu satu itu bisa jadi masalah penelitian. Diperkuat dengan fenomena lain itu aja ya. Fenomena itu jangan Siap, yang Pak. lama-lama 5 tahun terakhir aja, 3 tahun terakhir kalau bisa kejadiannya ya. Yang lama-lama. Siap, Pak. Ini masuk bikin fenomena kejadian udah 20 tahun yang lalu dibikinnya. Ya. Yang terakhir Saya udah yang cari itu sih, ya, Pak. ada juga referensi. Ya, udah. Apalagi nanya apalagi? Udah, Pak, saya mau tanya itu aja. Ya. Coba berikutnya siapa si Najla? Ini siapa? Teriza. Iya Pak, untuk judul 1 saya itu implikasi manajemen risiko kredit dan faktor spesifik bank terhadap kinerja keuangan bank konvensional yang terdaftar di BI tahun 2020 sampai 2024. Kalau untuk judul kedua saya,
pengaruh good corporate governance, leverage, dan profitability terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI tahun Yang kedua tuh kok Kenapa? sama situ, sama si Najla kok sama. Yang kedua itu. Si Najla apa judul kedua apa Najla? Judul saya itu pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance Beda pada lagi. perusahaan. Beda lagi. Udah ke kamu apa tadi si Teriza apa Teriza judulnya? Pengaruh good corporate governance, ICG. leverage, dan profitability terhadap firm value sektor energi yang terdaftar di BI tahun 2020 sampai 2024, Pak. Oh itu. Terhadap kinerja, GCG tidak kinerja. Iya, Pak. GCG tidak kinerja deh. GCG terhadap nilai perusahaan, Pak. Iya. Ya saham deh, malah saham ya. Kamu yang kedua tuh pilihnya, yang kedua itu. Iya, saya mau yang kedua, Pak. Ya udah itu aja kamu pilih ya. Baik, Pak. Ya 5 tahun terakhir ya. Iya, 5 Pak. tahun Siap. paling sedikit data 5 tahun terakhir. Iya, Pak. Ya. Data 5 tahun terakhir paling sedikit. Terus Baik, terima kasih, berikutnya Pak. apa ada lagi mau tanyakan nggak? Sudah, Pak, Ada dari mau tanyakan saya. nggak? Dari saya sudah, Pak. Udah. Bian mana Bian? Judulnya apa judulnya? Oke Pak, untuk judul pertama saya itu pengaruh likuiditas, kepemilikan institusional, dan carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek periode 2021 sampai 2024, Pak. Likuiditas itu nama variabel pertamanya bukan likuiditas, energi karbon yang lagi tren sekarang. Baik, Pak. Likuiditas itu udah basi itu, kita sudah basi. Iya, Pak. Energi karbon satu lagi apa itu? Yang nomor 2 apa itu? Nomor 2 tadi kepemilikan institusional, Pak. Energi karbon energi sama kepemilikan institusional. Dampak gua judul satu aja, dampak energi karbon terhadap apa? Terhadap apa tuh? Independennya Pak? Terhadap nilai perusahaan, Pak, dependennya. Energi karbon terhadap nilai perusahaan. Ya. Itu dapat energi karbon dan kepemilikan terhadap nilai perusahaan ya. Likuiditas Pak. tuh pada kontrol aja likuiditas. Likuiditas variabel kontrol ya, Pak. Siap, Pak. Sama equity ratio, sama leverage, sama size. Nanti Iya, tadi Pak. perlu kontrol pakai sesi itu. Siapa itu yang dua itu? Siapa si Tariza sama Najla? Ya. Iya, Pak. Siapa yang GCG siapa itu? GCG siapa? GCG. GCG Tariza, Pak. Kamu variabel utama GCG, equity ratio, likuiditas sama size itu pada kontrol. Jadi judulnya dampak GCG terhadap kinerja keuangan judulnya. Ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Judulnya dampak GCG terhadap kinerja keuangan judulnya. Ya. Kemudian ada variabel leverage, profitabilitas sama size itu variabel kontrol ya. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Satu lagi siapa sih Najla? Najla, Pak, kamu saya. apa judul? Apa judul tadi? Judulnya apa? Bentar, Pak. Pengaruh capital intensity, profitabilitas, dan leverage terhadap kinerja. apa, Pak? Dependennya apa? Saya terhadap tax avoidance, Pak, pajak. Jadi judulnya dampak capital intensity terhadap tax avoidance. Oh, jadinya dampak ya, Pak? Ya, dampak intensity apa sih? Capital intensity, profitabilitas, dan leverage. Dampak capital intensitas terhadap tax avoidance, ya, itu. Berarti profitabilitas ya, sama leverage-nya enggak, Pak? Itu ya kontrol aja lah, size. Oh. Size itu kontrol aja, ya. Oh, baik, Pak.
Berarti kita satu Ya. variabel X ya. Mau tanya Pak. Apa berarti Ya itu kita variabel variabel utama aja itu. berarti kita Variabel variabel tetap X-nya satu tetap aja ya itu Pak? Pak 4. Itu kan PBX kontrol PBX juga, Mas. Iya. Kontrol PBX juga. Kontrol X juga itu. Cuma fungsi udah kontrol, nggak jadi fokus utama penelitianmu. Penelitian kamu yang di situ aja. Misalnya seperti Oh, itu. baik Pak. Ya. Iya Pak. Jadi judul nggak panjang judulnya. Judul nggak panjang ya. Oh siap Gitu. Pak. Tapi jelaskan teori harus dijelaskan juga. Teori jelaskan. Ya. Oh di teori. Itu ya. Siap Pak. Terus yang udah lagi mau tanya, lagi mau tanya. Dari Dari aku kita bertiga udah cukup, Pak. Udah cukup ya. Jadi sudah besok udah bab 1 udah selesai ya. Didiskusikan tuh. Siapa? Marisa Jasmine. Bapak Kamu kita magang di udah mana, boleh Jasmine? belum? Boleh. Oh ya, terima kasih Jasmine, kamu Bapak. magang di mana, Jasmine? Iya. Jasmine magang di mana, Jasmine? Jasmine? Saya di BSI, Pak. Saya di Di BSI. BSI. BSI mana? Iya, di BSI Di BSI mana? Jakarta. BSI Jakarta kan banyak atau Jakarta, Pak. barat? Jakarta itu luas, Mbak. Di Jakarta mana? Jakarta Di apa itu? Hasanuddin, Pak. Hasanuddin apa? Hasanuddin itu Jakarta apa itu? Jakarta Selatan, Pak. Jalan Hasanuddin maksudnya. Dekat Blok M, bukan? Iya, Jalan Hasanuddin. Jakarta Hasanuddin yang di Blok M, Pak. Ah, Blok M kan jelas ya. Rumahmu di mana rumahnya? Rumah di mana? Iya, situ. Rumahmu Saya di mana di Depok, rumahnya? Pak. Depok. Depok, Pak, Dari Depok. kantor ke Depok berapa lama? Iya, dengar sebaik dari Sekitar kantor ke Depok berapa lama? sekitar 2 jam, Pak. Masya Allah. Jadi pulang jam berapa tuh dari BSI jam berapa pulangnya? Dari BSI jam berapa? Pulang Jam berapa? itu jam 5, Pak. Kamu di mana sekarang? Di mana sekarang nih? Saya ini, Pak, lagi sama teman-teman magang saya, Pak. Lagi makan Di mana? Di di mana? Blok M. Nah, Lagi makan besok di ini Blok M. kalau dengar baik, besok ini kalau bimbing sama saya harus di rumah ya, jangan di jalan. Ini nggak menteng nih ya. Gimana kamu bimbing skripsi, bagaimana presentasi segala macam ya. Saya ngomong Iya, Pak, dengar iya, sama Pak. teman-temanmu. Nggak hilang mood saya itu ya. Iya, Pak. Ada suara-suara lagi di belakangnya kan. Ya, maaf ya, Wajahmu Pak. ditunjukin tuh, mana wajahnya hilang aja, wajah ditunjukin. Tinggal wajahnya itu. Jadi jangan di pusat keramaian ya. Pembimbingan itu semasa Ya, harus tenang. ya, Jadi Pak. kalau pulang jam 2, jam 5, pulang sampai di rumah jam 7. Di rumahmu jam 7 kan saya bimbing jam 7:15. Ya. Ya, Pak. Langsung pulang. Jam 5 langsung pulang ya. Kalau enggak Ya, Pak. hari Kamis kasih tahu ke bimbing lapang kasih tahu hari Kamis itu minta izin, Pak. Bisa enggak hari Kamis itu pulang jam setengah mingguan ya, sekali seminggu aja ya. Coba tanya sama Ya, bimbing Pak. lapangannya. Kalau pulangnya jam setengah 5 teng kamu harus pulang, jangan kemana-mana dulu. Sampai rumah jam 7. Nanti enggak? Ya. Bukan di sini tempat keramaian kamu bimbing. Ini bimbingan skripsi loh ya. Skripsi itu masa ada teman-temanmu dan dengar suara saya segala macam ya. Nggak mau saya. Iya. Dan terus harus setiap minggu ketemu saya. Kalau kamu 3 hari nggak ada kabar berita, kamu ganti bimbing ya. Iya, Pak. Jadi kalau 3 minggu betul kamu nggak datang, ganti bimbing. Pindah bimbing lain ya. Karena targetnya harus selesai 4 bulan. Mau secepat atau enggak? Mau selesai cepat atau enggak kamu? Nah, kalau mau tiap minggu ketemu saya dan bimbing nggak boleh di tempat umum ya. Nggak boleh ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Maaf, Pak. Ya, Pak. Itu enggak benteng tuh ya, enggak benteng bimbingannya. Gimana kamu presentasi segala macam. Bagi pakai headset itu kan ngaco tuh, karena sudah nggak jelas tuh ya.
Mm-mm. Kalau di rumah lebih tenang ya. Jadi usahakan ya, usahakan Pak. 4:30 penglambat udah dari kantor. Kalau tuh jam 4 kurang 4:15 lah. Minta izin ke pemimpin Ya. lapangannya. Kalau itu harus pulang buru-buru, bimbingan jam 7 bilang gitu ya. Jam 7. Jadi kalau jam 5 kurang kan 2 jam tuh. Udah pas itu sampai di rumah ya. Pas itu Ya. ya. Ya, Pak. Jadi besok jangan gini lagi ya. Ada kamu tanyakan nggak saya? Ada kamu tanyakan? Ya, Pak. Judulmu apa judulnya Pak? Judulnya apa judulnya? Judul saya pengaruh green financing dan fee-based income terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia periode 2020 sampai 2025. Oh, pengaruh apa? Pengaruh apa? 2024. Pengaruh apa? Pengaruh apa? Pengaruh green 5 tahun finance. terakhir datanya ya. Apa? Iya, Pak. Berarti 2019 sampai 2024 ya? Iya. 5 tahun terakhir. Itu judulnya apa judulnya? Pengaruh green financing dan fee-based income terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia periode 2019 sampai 2024. Ya. Profitabilitas nanti kinerja keuangannya. Profitabilitas kinerja diganti keuangan, ya? jadi kinerja keuangan. Kinerja keuangan. Udah. Kan sama aja tuh. Kinerja keuangan nanti profitabilitasnya. Ya. Iya, Pak. Kamu pakai variable kan ROA kan? Pakai ROA variable kan? Iya, betul, Pak. Profitability pakai apa ROA? Aduh, nggak dengar gitu. Iya, Pak. Slow respon kamu, slow respon ya. Slow respon itu jangan slow respon ya. Jangan slow respon, cepat jawabnya. Kamu itu apa? Iya. Kamu pakai ROA nanti variable profitabilitasnya. Iya, betul, Pak. Slow respon. Aduh, slow respon nih. Ya. Ya udah ya, nanti ketemu minggu depan ya, di tempat yang di rumah, jangan di tempat keraben ya. Ya, slow respon kamu Iya, ya. Pak. Udah ya. Slow Terima kasih, motion kamu, Bapak. slow motion ya. Iya, Ya, Pak. Maaf sama. ya, Pak. Ya. Izin keluar ya, Pak. Ya, silakan ya.